Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspiratif semuanya, kali ini saya Hadika Taula dan ditemani oleh Nurul Fatimah akan membersamai kalian dalam acara Terminal Teman Rupi Anak Milenial. Nah, sebelum kita ke pembahasan nih, saya akan mengajak kalian semua untuk ikut memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S sehari 1000, seminggu 10.000 dan sebulan 100.000. Dan bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 713-447-1233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, langsung aja nih sis ini. Kita kali ini akan bahas tentang gimana sih gitu ya sebagai warga Indonesia gitu atau sebagai seorang muslim gitu ya dalam menanggapi suatu fenomena alam gitu kan, apalagi sekarang ya di tahun 2021 ini kan banyak banget bencana yang menimpa Indonesia. Betul banget. Diawali dari mulai apa sih, terjatuhnya pesawat dari Sriwijaya itu kan. Iya. Terus banyaknya apa ya, meninggalnya gitu ya, para alim ulama dan sekarang gitu kan banyak bencana longsor, banjir, gempa gitu. Itu di mana-mana dan membuat kita gitu ya yang mungkin kita di sini tidak merasakan gitu, tapi tidak merasakan langsung kejadiannya seperti apa. Namun kita juga melihatnya itu kayak ya Allah gitu, saudara kita gitu ya, merasa gimana ya, kayak juga gitu kan. Iya. Jadi gimana sih kita selaku muslim, apalagi kita warga negara Indonesia gitu lah, menanggapi atau menyikapi hal tersebut kayak gitu. Nah, kita sendiri kadang berpikir bahwa bencana itu adalah azab gitu, sering dikaitkan dengan azab dari Tuhan gitu kan. Kayak apa sih, segala sesuatu, wah ini azab nih dari Tuhan gitu, dari Allah gitu buat manusia yang kelakuannya udah kelewatan batas. Padahal dari berbagai sumber gitu, saya sendiri membaca bahwa artian bencana itu terdapat 3 nih sahabat. Yang pertama itu bencana dapat diartikan sebagai bala, yang mana bala ini bala ini sebagai kayak apa ya, sesuatu yang Allah turunkan gitu untuk bisa mengangkat derajat seseorang. Oh, sebagai ujian ya? Iya, bagaimana sih kok bisa mengangkat derajat seseorang gitu. Nah, ketika seseorang itu dapat mengatasinya atau menghadapinya dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran, dengan tawakal dan berserah diri gitu kepada Allah ya, maka dengan adanya bala itu atau ujian itu Allah bisa mengangkat derajat seseorang itu. Bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Tapi namun sebaliknya, ketika kita tidak sadar atas apa yang telah kita lakukan gitu, dan menyalahkan bahwa kenapa sih Allah berlaku kayak gini sama saya, padahal segala sesuatu itu ya karena perilaku diri kita sendiri kayak gitu. Jadi apapun itu, ketika seseorang atau ketika Allah menurunkan suatu musibah atau yang di sini disebut dalam artian bencana itu yang pertama bala ya teman-teman, itu ketika seorang bisa menghadapinya dengan kesadaran, dengan tawakal dan istilahnya berpasrah gitu, setelah kita berusaha menghadapinya semaksimal mungkin dan tetap istilahnya berdoa sama Allah gitu, kenapa sih ya Allah gitu, introspeksi diri juga bahwa Allah itu akan mengangkat derajat seseorang itu ketika dia bisa menghadapinya dengan sebagaimana yang Allah perintahkan seperti itu. Dan yang kedua itu bisa diartikan sebagai hukuman atau ikob gitu ya Kak. Jadi Allah itu akan dan di sini itu kan tugas kita sebagai manusia itu untuk menjaga lingkungan kita, alam kita gitu tuh. Nah, dari situ tuh kita tuh gimana sih letak hukumannya gitu. Ketika kita tidak merawat dan menjaga lingkungan kita dengan baik, nah dari situ gitu tuh ya, itu hukuman dari Allah gitu tuh ya, karena kitanya tidak menjaga menjaga lingkungan kita dengan baik gitu. Misalkan kita buang sampah gitu kan sembarangan nih, itu kan akan mengakibatkan bencana banjir ya kan. Terus kalau misalkan kita longsor karena kita tidak merawat tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita dengan baik, eksploitasi alam seperti itu kan. Jadi banyak kejadian-kejadian gitu bahwa ini tuh
teguran karena perbuatan manusia kita itu sendiri seperti itu. Jangan seolah-olah kita hanya menyalahkan alam gitu. Wah, karena curah hujan semakin tinggi. Iya, benar. Nah, itu juga kan ada kesinambungan antara faktor alam dan faktor ulah manusia itu sendiri. Ketika manusia itu tidak dapat menjaga alamnya dengan baik, dan di situ juga ada faktor alam gitu seperti curah hujan yang meningkat atau cuaca yang kurang mendukung, maka itu akan bentrok kayak gitu teman-teman. Maka itu akan menyatu ketika kita istilahnya banyak eksploitasi alam ya, penebangan hutan sembarangan seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Nah, itu menyebabkan si tanah itu nggak kuat kan, karena nggak ada yang menguatkan tanah tersebut. Jadi ketika hujan turun, ya si tanah itu akan otomatis turun seperti itu. Dan banyak juga kayak sungai-sungai yang terpadati oleh sampah-sampah kayak gitu ya kan. Karena ulah kita sendiri, karena banyaknya sampah sembarangan dan gitu. ketika curah hujan itu meningkat membesar, bahwa di sungai itu nggak bisa dong nampung air yang segitu banyaknya ketika airnya tidak mengalir dengan lancar seperti karena dari tanahnya itu kan. Jadi karena tertumpuk banyak plastik-plastik yang susah terurai gitu dalam tanah. Jadi mengakibatkan tanah tidak bisa menyerap air gitu. Jadi ya sesungguhnya ya dikembalikan lagi kepada manusianya itu sendiri, karena siapa sih yang menghuni bumi gitu? Ya kita sebagai manusia, kita ini tuan rumah. Ketika si tuan rumah nggak bisa menjaga rumahnya, ya bukan salah rumahnya dong. Ketika rumah itu misalkan rusak atau ketika rumah itu dimasuki oleh maling atau sebagainya, ya itu karena si tuan rumah itu sendiri nggak bisa menjaga rumahnya dengan baik. Ya sebenarnya kita juga sebagai manusia itu diamanahkan oleh Allah untuk menjaga lingkungan kita, menjaga bumi, karena kan Allah itu udah memberikan kita banyak banget gitu kan, tumbuhan yang segar gitu kan, sungai untuk untuk kelangsungan hidup kita lah. Iya benar. Jadi kita tuh harus bisa memanfaatkan apa yang diberikan Allah itu tersebut gitu. Jadi jangan buang sampah sembarangan, tidak menjaganya, karena ya udahlah gitu, nanti juga ada yang beresin, padahal harusnya dari diri kita sendiri dari diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah gitu kan. Jadi kita tidak membuang sampah sembarangan lah. Jadi sebelum kita membangun kesadaran untuk orang lain nih teman-teman, kita harus membangun kesadaran untuk diri kita sendiri ya. Karena bagaimanapun ya, ketika kita mencoba membangun kesadaran atas orang lain, namun diri kita sendiri nggak sadar gitu, gimana? Contohnya kita mau, contoh kecil lah ya, analoginya ketika kita mau bangunin orang lain tapi kita juga masih tidur, gimana caranya? Kayak gitu kan? Iya benar ya. Iya, jadi kita harus bangun dulu nih, biar kita bisa bangunin teman kita, seperti itu. Contoh analogi kecilnya dari kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi ketika kita istilahnya, kamu jangan, contoh kecil ya di lingkungan, kamu jangan buang sampah sembarangan dong. Taunya dia sendiri buang sampahnya di mana aja gitu. Itu ya. Kadang udah tahu bahwa kebersihan itu penting ya kan. Kebersihan juga kan sebagian daripada iman. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Entah apapun itu, kesadaran atau apapun itu, dan termasuk kayak motivasi terbesar juga dari diri kita sendiri. Banyak orang yang bilang kayak gini quotes yang membangun, tapi kalau diri kita sendirinya nggak gerak, nggak termotivasi, dan diri kita nggak memotivasi diri kita sendiri, ya tetap aja gitu-gitu aja ya, kayak cuma lewat gitu ya, lewat aja kayak iklan gitu. Wah kayak gini, iya bener ya kayak gini. Kamu bener ngomong bener, tapi kamu masih rebahan gitu, nggak akan ada perubahan apapun seperti itu. Ya jadi harus sadar ya, harus sadar dari diri kita sendiri dulu sebelum kita mengingatkan orang lain. Gitu. Ini juga untuk kita nih ya. Kita bukan menasehati atau kita bukan menggurui ya teman-teman, tapi kita juga sama-sama belajar. Kita sama-sama berproses untuk menjadi lebih baik dan menyikapi segala sesuatu itu lebih baik lagi. Iya benar. Dan selanjutnya yaitu bencana juga bisa dianggap sebagai azab gitu, atau kayak kebinasaan. Kenapa sih bisa disebut seperti ini? Ini bisa disangkut pautkan dengan kayak kisah pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu yang menolak ajaran tauhid, ajaran Allah yang dibawa oleh para nabiullah gitu, pada utusan Allah. Ketika para kaum terdahulu yang menolak ajaran Allah dan Rasulnya gitu, nah ini Allah timpakan azab kepada mereka nih teman-teman. Nah azab itu merupakan dibinasakanlah kaum-kaum tersebut karena menolak ajaran dari para nabi-nabinya, nabi-nabi Allah kayak gitu. Nah itu tuh yang mungkin bisa dibilang tingkatan paling
paling tinggi dari arti bencana tersebut iya, gitu. benar. Dari tadi kan awal bala itu gitu kan. bisa Sebagai, mengangkat derajat, mengangkat ujian yang sebagai bisa ujian. mengangkat derajat seseorang. Nah, yang kedua itu hukuman. Hukuman dari Allah, yang mana hukuman itu artinya teguran dari Allah karena perilaku manusia itu sendiri. Iya. Dan yang ketiga ini yang itu adalah ketiga, sebuah azab atau kebinasaan yang Allah turunkan karena udah udah dilembutin, digimanain, tapi tetap gitu mereka nggak bisa nerima nih ajaran Allah dan mereka tetap egois dengan pendirian mereka yang padahal itu sendiri nggak benar gitu ya. Jadi ya gitu, Allah turunkanlah, Allah binasakan kaum-kaum yang menolak ajaran tauhid seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih Kak ketika kita sebagai seorang muslim ya terutama untuk menanggapi fenomena alam ini? Tipsnya gitu ya. Gimana tuh Kak? Yang pertama itu kita harus tahu dulu nih apa sih gitu tuh ya resikonya gitu ketika kita akan melakukan sesuatu gitu kan. Resikonya itu apa? Kenali gitu dulu kan. nih kita. Jadi aduh, rebutan gitu ya. rebutan saking antusiasnya gitu ya membahas hal ini gitu. Karena jadi kita tuh harus tahu dulu nih resikonya apa gitu tuh ya kan. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu atau tindakan gitu, misalkan tadi itu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuang sampah sembarangan, nanti resikonya apa nih gitu tuh ya kan. Harus tahu dulu gitu. Kalau misalkan kayaknya kalau misalkan saya buang sampah sembarangan nanti bakal adanya banjir deh gitu. Banyak nyamuk juga gitu kan. Jadi sebelum adanya bencana, kita tuh udah harus berantisipasi dulu gitu kan. Harus tahu dulu nih resikonya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau bertindak tuh harus tahu dulu resikonya apa. Kayak tadi misalkan kita mau nebang pohon di hutan dengan sembarang gitu ya, itu bakal resiko nggak ya nantinya gitu, bakal ada bencana alam nggak sih gitu buat kita gitu. Terus harus mikirin juga gitu tuh, ini tuh buat apa, bakal ketimpa ke saya doang apa ke masyarakat. Iya, betul banget. Ketika kita melakukan sesuatu dan itu merugikan banyak orang ya teman-teman, kita harus bisa dong berpikir panjang ketika kita melakukan sesuatu. Siap enggak ketika kita melakukan ini akibatnya bakalan kayak gini, sanggup enggak gitu kan. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Ginanjar nih dari Serang. Bagaimana cara memulihkan keadaan bumi yang telah carut marut? Oke, gimana nih Kak, kita menyikapi atau mengembalikan ya kan? Yaitu pertama, yaitu tadi dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Betul. Itu yang poin penting dan itu poin pertama sih yang paling utama. Karena gimana pun kita mau mengembalikan bumi kalau dari diri kitanya sendiri tetap kayak gitu-gitu aja, ya kita nggak bisa. Makanya segala sesuatu itu dimulai harus dari diri kita sendiri. Apapun itu. Dari hal yang kecil ya? Iya, dari hal yang kecil aja. Dari buang sampah tidak sembarangan. Dari kita mengoptimalkan waktu atau membiasakan diri sama hal-hal yang baik itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa kita langsung mulai dari orang lain. Dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga, dari lingkungan, dan kemudian itu bisa menyebar ke semuanya. Semakin banyak orang yang lebih tahu dan lebih sadar, maka semakin banyak pula orang-orang yang sekeliling yang mengikuti gitu. Namun ketika kita hanya sendiri, itu sulit Pak. Makanya gimana pun kita memulainya itu dengan dari diri kita sendiri. Mulailah dari hal yang terkecil gitu, terutama apalagi ini membahas tentang bumi ya. Contoh kecil dari membuang sampah atau mengurangi kayak penggunaan plastik kayak gitu kan. Ya gimana caranya? Ya kita bangun dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita sudah sadar, maka kita akan meningkatkan kesadaran kita dengan mengajak keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat. Kemudian itu bisa menyebar luas seperti itu. Terus kita juga jangan kebanyakan selalu berbicara, harus bertindak gitu dari diri kita sendiri. Nggak cuma cuma ngomong gitu, teman-teman ini, tapi kitanya tapi kitanya nggak ada action juga, nggak ada action gitu. Harus action gitu ya Kak. Harus kayak dari kamar kita sendiri aja nih, beresin atau gimana, terus kayak buang sampah sekecil apapun nih, misalkan bekas permen gitu, itu kan bakal berpengaruh juga gitu kan nanti ke pembuangan sampah atau gimana gitu kan, ke harus
pengalirnya air gitu kan, itu kan berpengaruh banget walaupun itu sekecil gini gitu kan, sekecil Iya. plastik permen gitu kan. Jadi pokoknya mulai dari sini tuh harus action, terus kayak dari apa ya, makan permen segala macem itu harus benar-benar dibuang dengan apa ya, di Pada tempatnya gitu. Dan selain kita mulai dari diri kita sendiri, bahwa peran pemerintah juga itu sangat penting ya. Iya, peran pemerintah. Bagaimana kita membangun relasi dengan para pemerintah atau para pejabat-pejabat yang punya peran di bidang tersebut kayak gitu. Ketika kita hanya action gitu di lingkungan sekitar, tapi nggak ada nih kontribusi dari pemerintah dan kita nggak tahu cara gimana buat nyampein aspirasi kita ke pemerintah, ya sama aja. Iya, itu benar. nggak bakal ada tindakan, cuma dari kita-kitanya aja. Jadi penting juga mulai dari sekarang kita harus bisa bagaimana nih cara buat kita membangun relasi sama Relasi pemerintah pemerintah. biar lancar ke depannya gitu, biar bisa apa yang kita inginkan. Misalkan sampah di sini udah numpuk nih, gimana caranya buat kita angkut ke sana walaupun dengan mudah gitu. Misalkan masyarakat sulit ya untuk bergotong royong atau karena tidak ada fasilitas, ya kita gimana caranya, salah satunya yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti itu kan. Jadi itu penting sih, diawali dari diri sendiri, lingkungan kemudian gitu, dan kita bangun relasi juga dengan pemerintah. Itu karena pemerintah itu penting banget ya. Iya, penting banget lah. Apalagi maksudnya Indonesia ini negara hukum ya, bisa dibilang negara hukum gitu. Jadi segala sesuatunya diatur dan ada para pejabat-pejabat Ya, atau andil pemerintah gitu. yang andil di dalamnya kayak gitu. Nggak bisa hanya sekelompok kecil aja nih yang bergerak. Maka ketika kita mau mulai dengan kelompok yang besar, maka harus dari hal yang kecil dulu seperti itu. Terus kemudian apalagi nih Kak, ketika kita menanggapi sebuah bencana? Oh ya, misalkan nih kalau tipsnya ya, tips ketika kita dalam bencana itu gitu. Misalnya kita tuh harus tetap tenang. Betul, jangan panik. Jangan panik gitu ya. Kalau misalkan kan pernah tuh kejadian waktu Iya. itu ya. Iya, betul. Ada di sini tuh ya, gempa gitu kan. Itu tuh harus tenang kitanya. Kalau misalkan dari kitanya aja, misalkan apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Iya, betul banget. Sebagai apa namanya, agent of change gitu kan. Kadang harusnya kita tuh harus lebih tenang gitu ya. Bukannya kita ikutan panik juga gitu. Ya intinya bukannya kita mengayomi masyarakat, malah kitanya ikutan panik gitu ya. Jadi kita harus tenang, harus tetap tenang dalam keadaan apapun gitu ya. Betul, Bang. Apalagi ya mungkin ketika susah ya, ketika kita susah mungkin Kak, mungkin benar. untuk orang yang sedang ada di posisi tersebut. mereka, iya, Ketika misalkan di wilayah kita nih terdapat gempa gitu atau banjir, mungkin kita susah buat nggak panik karena faktor lingkungan sekitar pun yang mempengaruhi. Mereka pada lari-lari, sedangkan kita jalan santai Iya, gitu kan. Susah Iya, juga, susah juga sih, iya. Apalagi karena faktor orang tua ya. Iya, orang tua tuh Kayak gitu ya. Iya, itu susah banget. Susah banget. Tapi Cuma ya maksimal mungkin ya iya, kita harus tenang, gitu menanggapi tenang, ya, biar bencana itu. tidak istilahnya tergesa-gesa, terburu-buru untuk mengambil suatu tindakan kayak gitu. Apalagi kita enggak mengalaminya nih, kita Iya. cuma dengar-dengar atau lihat-lihat Lihat berita-berita di sekitar kayak gitu. Nah, sebagai mahasiswi gitu, sebagai mahasiswa kita harus pandai nih memilah-milih berita karena banyak sekali Iya, berita berita hoax yang hoax gitu. bertebaran gitu. Jangan sampai ketika ada yang nge-share kayak gini, langsung di-share lagi. Langsung di-share lagi. Iya, Nah, itu belum tentu ya, belum iya, tahu padahal belum benar tentu, gitu. Kita harus tabayun terhadap segala sesuatu informasi yang kita dapatkan gitu, teman-teman. Artinya tabayun itu apa? Meneliti, menelaah lebih lanjut gitu. Kita nggak bisa menyikapi atau menerima suatu berita hanya dari satu sumber aja gitu. Makanya kita harus cari sumber-sumber lain yang terpercaya seperti itu, teman-teman. Dan ketika sudah terpercaya, ya boleh kita share, tapi di situ juga kita harus memberikan kayak ini nih solusi gitu. Ketika ada bencana ini kita harus seperti apa dan memberikan solusi itu dengan tenang tentunya. Nggak boleh kayak ada banjir di sini kayaknya sampai ke sini deh. Oh, iya. Sampai ke sini, siapin koper apa? Nggak kayak gitu teman-teman. Tapi kita harus memberikan solusi itu juga membuat tenang orang-orang yang menerima berita itu seperti itu. Iya benar. Dan pemerintah juga harus ikut turun Iya, andil juga, harus andil. bisa menenangkan masyarakatnya gitu ya. Betul sekali. Bahwa memang apa namanya, kalau misalkan emang ini itu berbahaya ya di apa ya, Kayak harus ada penanganan gitu kan dari harus pemerintah. ada penanganan atau gimana sih caranya supaya nih masyarakat kita tahu bahwa nggak istilahnya
update gitu masyarakatnya. Nggak hanya cuma pemerintahnya aja yang update, tapi masyarakat pun harus update mengenai informasi-informasi yang emang penting gitu, emang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Ya, apalagi soal bencana gitu. Iya, bencana untuk antisipasi kayak gitu kan. Jadi kita harus tahu nih, misalkan ketika ada gelombang air laut pasang, ininya segala sesuatunya itu harus diberitakan, dipublikasikan ke masyarakat umum agar ada jaga-jaga, agar ada antisipasi, persiapan gimana kalau memang itu akan terjadi gitu. Istilahnya kayak wanti-wanti kayak gitu, teman-teman. Ya, selanjutnya itu kalau misalkan kita dalam dalam posisi itu gitu ya, apalagi gempa, nah kita tuh harus keluar dari gedung atau rumah gitu ya. Kita harus mencari halaman tempat yang istilahnya aman gitu, aman, kosong, lengah gitu. Terutama kayak jauh dari pohon-pohonan, teman-teman, dari batu-batuan atau segalanya. Kita harus mencari tempat yang luas gitu, yang terbuka seperti itu. Apalagi kalau di gedung-gedung itu harus dijauhi, apalagi kalau lagi gempa gitu ya, itu harus dijauhi karena resikonya tuh tinggi banget ya kalau di dalam gedung atau dalam ruangan gitu. Terus dan selanjutnya itu ketika kita ada musibah datang, kita harus yang pertama sih harus selalu ingat Allah. Betul. Ya, ingat pencipta kita sendiri gitu kan, minta bantuan gitu kan pada Allah supaya bagaimana supaya kita tuh dilindungi gitu, karena Allah itu maha melindungi loh gitu ya. Kita tuh punya Tuhan loh, berarti kita tuh selalu ingat gitu, oh iya. Nah tadi itu nyambung juga kan, agar kita tuh merasa tenang ya, kita tuh harus mengingat Allah gitu. Betul banget. Karena Allah tuh tahu gitu tuh ya, maksudnya kalau misalnya kita dikasih kayak gini berarti misalkan ujian bencana ini gitu, oh iya berarti saya kayaknya ada yang salah nih dalam diri saya. Kita harus introspeksi diri. Oh, ini ada yang nanya juga nih dari Bapak Agung Susanto dari Kebumen, Masya Allah. Bagaimana sih tips menyelamatkan diri ketika bencana sedang datang, khusus untuk para lansia? Para lansia yang udah berumur ya gitu tuh. Gimana sih supaya untuk menyelamatkan diri para lansia? Karena kadang kan, wah gimana nih? Gitu. Apalagi udah tua gitu ya, kadang udah. Emang dia aja kadang suka nggak kuat atau gimana? Ya. Apalagi kalau di rumah sendirian gitu. Gimana nih Kak? Pernah dengar ya sih waktu itu ada bencana banjir di mana gitu tuh, ada nenek-nenek yang dia tuh saking paniknya, yang tadinya dia tuh nggak bisa jalan ya, karena dia panik gitu tuh ya, karena dia saya harus menyelamatkan diri gitu tuh ya, dia sampai peluk tiang di rumahnya kalau nggak jadi dia tuh saking gitu saya harus menyelamatkan diri kadang gitu ya. Apa sih namanya, langsung kayak gitu aja ya. Jadi kayak muncul gitu karena emang ya tadi tuh ketakutan dari diri kita, kadang tuh ada refleks gitu ya. Apa langsung pasrah aja gitu. Enggak dong gitu ya, enggak. Sebagai manusia kita harus berikhtiar semaksimal mungkin gitu. Mungkin ketika misalkan yang pertama nih, kalau dari Nurul pribadi, bagaimana sih ketika lansia itu ingin menyelamatkan diri dari musibah atau bencana? Yang pertama, kalau lansia itu masih punya keluarga, tentunya lansia itu ditempatkan di tempat yang terjangkau sama keluarga itu sendiri. Enggak istilahnya mentang-mentang lansia ditempatinnya paling pojok, paling belakang gitu ya, yang sulit terjamah, enggak kayak gitu. Jadi harusnya itu ditempatin di tengah-tengah gitu, yang mana yang mudah untuk kita dapatkan atau kita bisa tolong gitu. Istilahnya bisa kunjungi gitu, yang sering kita kunjungi di pertengahan rumah, di bagian pertengahan gitu. Jangan dijauh dari keluarga gitu. Udah lansia gitu ya, sulit ngapa-ngapain, taruhnya di belakang ya, susah kalau nggak disamperin gitu. Kalau nggak ada yang nyamperin, susah, nggak bakal nyamperin. Yang pertama itu kalau masih punya keluarga kayak gitu ya. Dan untuk sanak saudaranya pun ketika punya misalkan orang tua di rumah gitu ya itu harus antisipasi lebih, misalkan menyiapkan kursi roda, menyiapkan misalkan buat kalau ada banjir ya ada pelampung gitu di rumahnya, ada ban kayak gitu. Itu harus antisipasi nih teman-teman, walaupun misalkan kemungkinan itu jauh dan gak masuk akal, tapi nggak ada yang nggak mungkin loh. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mencegah itu, kita antisipasi gitu. Dan kemudian bagaimana sih kalau kita nggak ada orang di rumah gitu, jadi orang tua itu hanya sendiri di rumah. Nah mungkin
ketika ada tetangga yang berkunjung atau apapun pasti ada lah tetangga yang berkunjung mah ya kita kayak nitip amanah kayak gitu tuh teman-teman, nitip amanah, Pak, Bu, tolong ya kalau misalkan ada kejadian-kejadian apa-apa tolong ingat ada saya di sini, seperti itu. Seenggaknya para lansia itu mengingatkanlah walaupun entah ke depannya atau tetangga itu peduli atau enggak, tapi itu adalah bentuk ikhtiar dari para orang tua tersebut ya teman-teman. Adapun setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar itu, apapun yang terjadi kita berserah sama Allah, kita tawakal gitu kan. Yang penting kita udah ikhtiar. Misalkan kalau kita emang wafat dalam keadaan bencana tersebut, ya kita pasrahkan, kita berdoa ya Allah semoga kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan keadaan yang baik. Amin, amin. Dan apapun nanti yang terjadi sama saya semoga ini adalah yang terbaik. Ya, kita yakin bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita itu adalah yang terbaik kayak gitu. Ya. Jadi kita tanamkan itu dari diri kita sendiri. Tapi jangan lupa pasrah itu, tawakal itu setelah kita melakukan ikhtiar ya teman-teman. Jangan kita nggak ikhtiar apapun gitu, pasrah aja walaupun ya, ada bilang saya mau mati di sini juga sebodoh lah gitu. Ada yang nemuin syukur, nggak nemuin ya udah, tapi nggak ada ikhtiar sama sekali. Iya, itu nggak kayak gitu ya. Harus ada ikhtiar juga, ada usaha gitu. Bagaimana setelah kita melakukan usaha apapun itu ya semampu kita gitu. Jadi ya udah kita pasrahkan sama Allah kayak gitu ya. Iya benar. Kalau kita menyikapi kita nih sebagai seorang muslim, yakinlah karena ada Allah, kita nggak pernah sendiri, ada Allah di sekitar kita gitu, di setiap gerak-gerik kita seperti itu. Iya. Oke, kalau selanjutnya ya. Terus selanjutnya kalau misalkan bencana itu terjadi di pantai gitu atau apa gitu, itu kita harus mencari tempat yang tinggi gitu. Betul. Kalau misalkan pantainya datar aja, jauh gitu, tempat tingginya gimana itu Kak? Ya pasti ada sih kayaknya. Ada ya? Ada tempat yang tertinggi atau apa gitu. Kadang juga ada, kalau misalkan di daerah yang pantai gitu kan misalkan yang rawan kan biasanya itu pasti ada tempat yang ya sih kayak jalur evakuasi gitu. Biasanya ada tempat dari pemerintah juga kan kayak gitu disediakan. Sih ada tempat-tempat tertentu yang ada pelangnya juga tuh jalur evakuasi. Jadi para warga itu bisa dengan melihat pelang itu gitu bisa langsung gitu ya. Jangan ada berita ini nih gitu. Ada tsunami, malah tenang. Jadi itu apa ya? Itu malah kanker nyawa gitu. Nggak ada ikhtiar sama sekali gitu. Aduh, enggak ya, bukan kantong Doraemon ya. Iya, jalur evakuasinya bukan kantong Doraemon ya. Aduh, kita harus realita, nggak boleh terlalu masuk ke dalam imajinasi kartun ya gitu. Ini kita di dunia nyata loh, bukan dunia khayalan. Terus kadang tuh emang masyarakat ada yang konyol juga sih. Iya, ada di setiap kejadian ada aja gitu ya. Aja. Iya, kayak waktu kemarin 2019 waktu ada gempa di daerah Lebak ya? Iya, Sumur situ tuh. Itu ada aja yang lucu gitu kan. Kadang dia bukannya lari gitu ke atas, tapi dia malah nanti aja deh gitu ya. Saya mau ketemu air belum mandi katanya. Ya, itu kan berbahaya juga kan gitu. Emang kita, sih gitu buat lucu-lucuan. Cuma kalau misalnya lagi ada keadaan kayak gini, tolonglah gitu ya, hindari dulu gitu. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ya kita harus melihat situasi dan kondisi gitu. Memungkinkan apa enggak nih buat lucu-lucuan kayak gitu. Tapi kadang ya teman-teman, di setiap kayak bencana alam, khususnya kayak kita dapat sebutan gitu dari media sosial, warga plus 62 ada aja kelakuannya kayak gitu. Lagi banjir malah renang kayak gitu. Lagi banjir kayak lagi liburan di pantai santuy kayak gitu. Padahal kelakuan warga plus 62 emang nggak dapat dipungkiri sih. Padahal harusnya kita berpikir nih gimana caranya biar banjir tuh cepat usai gitu ya. Tapi kadang-kala memang itu adalah ketika kita menghadapi kepenatan atau kesetresan itu buat menghibur diri kita gitu ya kan. Buat me time gitu. Ini hiburan loh, jangan biar panik aja mikirin kayak gimana gitu ya. Jadi itu perlu juga sih. Tapi jangan kesantuyan, nanti kebablasan. Iya benar. Nanti kalau lagi santuy tiba-tiba ada ombak besar. Makanya kita harus mengantisipasi kemungkinan yang terjadi seperti itu ya. Dan tips selanjutnya yaitu berkumpul dengan warga lainnya, jangan sendiri gitu kan. Tapi kadang kan kalau lagi gitu kok pencat gitu, tapi sebaiknya kita tuh harus
berkumpul dengan warga Iya. sekitar gitu tuh, biar kita tuh bersama-sama gitu menghadapi ininya musibah ini gitu. Terus jangan kita tuh kayak kalau berpencar malah resiko apa ya, terkena atau maksudnya terarus gitu tuh ya, terbawa arus gitu ya, itu tuh lebih tinggi ya kan daripada kita bersama-sama. Kan kalau kita bersama-sama, oh ini bareng-bareng nih, ayo kita kesana gitu. Iya. Jadi kita lebih kalau bersama, kalau ketika kita ada bencana terus kita berkumpul dengan warga atau orang-orang sekitar, kita Iya. lebih mudah untuk mendapat informasi, teman-teman. Iya, benar. Karena ketika kita berpencar dan apalagi terhambat oleh sinyal dan sebagainya kayak gitu ya, ketika dalam kondisi tersebut, ketika kita menjauh dari orang-orang sekitar ya sulit kita mencari informasinya kayak gitu. Berbeda dengan kita ketika kita berada di tempat yang ramai itu. Jadi ketika ada informasi dari luar gitu, dari pihak lain, oh misalkan banjirnya udah surut, udah segini kayak gitu, jadi kita kan dapat informasi terupdate kayak gitu. Iya. Beda lagi kalau kita sendiri, kita akan lebih paniknya keterusan gitu. Kita karena nggak nggak ada yang tahu, menenangkan gitu iya kan. nggak tahu informasi yang terupdate itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kita berkumpul dengan masyarakat sekitar juga gitu, Terus kalau berbaur. misalkan warga, misalkan kita orang luar gitu ya, terus tapi kita di dalam, maksudnya ikut dalam, maksudnya lagi di daerah tersebut, kita tuh harus iya itu tadi Iya, berkumpul dengan harus warga ikut. masyarakat lokalnya, karena Iya. biasanya masyarakat lokal itu lebih tahu daripada kita yang pendatang seperti itu. Jadi tahu, oh biasanya emang kayak gini Iya. gitu. Jadi tahu, Jadi harus kebiasaan-kebiasaan ngapain yang gitu, terjadi iya. dan gimana cara nanganinnya itu masyarakat tempat tersebut ya lebih tahu kayak gitu. Jadi jangan ikutan panik ya. Iya. Tipsnya jangan panik gitu ya. Terus ya tadi tuh kita juga kalau misalkan lagi ada bencana itu harus melihat dulu tanda-tandanya. Betul. Tanda-tandanya misalkan kalau bencana apa namanya tuh kayak tsunami waktu itu ya, kita melihat oh lautnya udah mulai surut. Nah, dari Iya. situ tuh kita udah tahu oh ada gimana gitu. Jadi kita oh iya kita harus lari atau apa gitu tuh ya, menyelamatkan diri atau apa gitu tuh ya. Tempat yang aman gitu tuh ya. Jadi kalau misalkan udah ada tanda-tandanya ya kita juga harus tahu gimana nih gitu tuh ya, cara menjauhi musibah tersebut gitu ya. Apalagi kalau gempa, kalau misalkan biasanya di daerah kita gempa atau apa gitu tuh. Nah, biasanya kita udah tahu nih dari masyarakat Iya, setempat. betul. Oh, kita tuh harus ngapain nih sebelum ini atau lari kemana atau gimana gitu. Ke tempat yang memang sekiranya aman gitu. Jadi kita juga harus mengenali tanda-tanda bencana alam ya, Kak. Gitu. Kayak misalkan tadi kalau gempa, oh biasanya kayaknya lagi musim hujan gini nih. Iya. Gitu. Kalau daerah situ rawan, oh yaudah kita ngungsi dulu nih gitu, ya kan. Oke, ada pertanyaan juga gitu kan. Kalau apa sih berlindung ke kolong jembatan aman enggak, Kak? Coba kita Tergantung berpikir dulu. rasional ya, berpikir rasional dulu. Dari apa sih istilahnya bencana apa dulu tuh? Iya. Mungkin kalau bencana hujan doang, boleh lah, Boleh. kita masih bisa di kolong jembatan. Tapi kalau kolong jembatannya itu ramai kendaraan juga nggak bisa dipakai Iya, berlindung. Iya, ya. itu membuat macetan ya. Bencana juga itu macet. Itu bencana ya. juga. Jangan buat nanti Jadi terlambat. teman-teman ketika kita berlindung ya kita harus bisa melihat situasi dan kondisi. Dan kita ketika ada bencana gempa bumi ya Iya. kita harus berlindungnya kemana. Mana. Ketika ada tsunami kita harus berlindung kemana. Ketika ada hujan kita harus berlindung kemana. Ketika kita kelaparan kita harus berlindung kemana. Mungkin ke pemadam kelaparan. Jangan promosi Oh iya, iya. Kak, tahu itu dong. Ya. Oke, jadi teman-teman, ketika kita mau cari solusi, misalkan kita akan berlindung kemana nih dari bencana-bencana yang terjadi, kita harus lihat situasi dan kondisi. Iya, Ketika benar. kita memungkinkan, kita harus berlindung ke sini, ya kita ambil. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya jangan. Jadi kita juga harus menyesuaikan seperti itu ya. Jangan asal memilih tempat untuk berlindung kayak gitu. Jadi itu sih ya penting tadi ya, berhubungan juga kita harus berkumpul dengan orang-orang sekitar juga biar kita tahu gimana cara menyikapinya dan gimana cara yang terbaik untuk menanganinya. Jadi seperti kadang itu. kita juga harus percaya kepada petugas-petugas yang telah ditugaskan oleh pemerintah, ya kan? Gitu. Karena mereka lebih tahu gitu kan. Karena mereka itu udah berpengalaman dan untuk menangani bencana-bencana. Jadi jangan peremehkan juga Iya. gitu para petugas. Kadang suka Iya. kayak gini mah. Ya, Bapak mah nggak tahu, saya tuh kayak gini kayak gini. Padahal mereka juga nggak kayak tahu ya. gitu kan. Cuma mereka ingin menenangkan masyarakat terlebih Iya. dahulu gitu agar Betul. tidak panik gitu.
karena dari kepanikan itu membuat hati Iya. itu jadi nggak tenang. Mungkin ketika gitu. kita panik kita tuh lebih egois ya, Egois teman-teman. gitu, Kita iya. pengen menyelamatkan diri kita Iya. sendiri seperti itu. Padahal itu adalah sikap yang tidak baik sih kalau menurut saya pribadi. Itu harus Iya. dihindari. Bagaimana kita tidak merasa egois ketika dalam keadaan seperti itu kayak gitu. Jadi kita juga harus menerima nasihat atau mendengarkan omongan-omongan orang lain, dan itu juga perlu teman-teman. Adapun Iya. baik tidaknya mungkin kita bisa menyaring itu juga. Oke. Iya. Udah kayaknya kita udah Iya. banyak banget. Iya, kita udah bincang-bincang nih sharing-sharing kayaknya, banyak gitu nih, ya. teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil ya kan. Iya, mengambil baiknya dari apa yang dari kita apa yang kita sharing. sampaikan, atau kita obrolin gitu kan. Oke, sebelum itu nih Kak, boleh dong closing statement dari Kakak, gimana sih kita sebagai mahasiswa, seorang muslimah juga, dan kita sebagai warga Indonesia juga nih untuk menghadapi atau menanggapi bencana-bencana alam yang terjadi. Gimana Kak? Waduh. Aduh ya, kalau dari saya, kita nih sebagai mahasiswa, kita juga harus bisa gitu ya membantu masyarakat sekitar kita untuk bisa menangani musibah atau bencana alam yang terjadi gitu kan. Karena kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change gitu, sebagai agen perubahan, kita juga harus bisa membantu dan kalau bisa kita bisa meringankan beban mereka gitu, dengan kita bisa memberikan donasi-donasi gitu kan kepada masyarakat sekitar gitu ya, Karena memberikan bantuan-bantuan kepada mereka gitu, dan bisa merangkul mereka gitu agar mereka itu tidak merasa panikan atau gimana gitu. Karena sekecil apapun bantuan kita dalam sekecil kondisi apapun. seperti ini, ya insya Allah itu dapat membantu beban mereka teman-teman. Bisa Jadi jangan bermanfaat. takut kayak, ih saya emang nggak punya apa-apa gitu. Kalau kita tidak punya materi, ya setidaknya kita menyumbangkan tenaga kita. Setidaknya kayak kita melakukan kayak membantu masak di dapur umum, Iya. atau kita menggalang dana, itu pun berbentuk dari kepedulian kita terhadap mereka. masyarakat tentunya. Jadi nggak selalu tentang materi seperti itu teman-teman. Jadi ya kita bantu sebisa kita, semampu kita. Dan selalu dari kitanya juga nih sebagai warga Indonesia gitu kan, selalu jaga lingkungan kita dengan baik, selalu buang sampah pada tempatnya gitu kan, dan ikutilah peraturan yang telah diatur oleh pemerintah gitu kan. Gitu aja sih Kak. Oke, boleh Nurul Dari Nurul tambahkan aja, gitu kalau dari Nurul pribadi. Yang pertama, kita sebagai seorang muslim gitu menindaklanjutinya. Tadi kan udah dibahas nih sebagai seorang mahasiswa, agent of change gitu. Nah, kita berposisi sebagai seorang muslim yang dimana kita harus yakin, kita beriman kepada Allah bahwa segala sesuatu di muka bumi ini adalah yang Allah kehendaki. Karena tidak akan terjadi sesuatu apapun kalau Allah tidak menghendaki teman-teman. Dan takdir, apa yang menjadi takdir kita itu tidak akan melewatkan kita, dan apa yang tidak menjadi takdir kita yaitu kayak kalau gimana pun kita usaha semaksimal mungkin itu nggak bakalan terjadi kalau Allah berkehendaknya seperti itu. Jadi teman-teman kayak musibah, ujian, kayak rezeki, maut dan sebagainya kayak gitu kan, itu sudah Allah atur teman-teman. Jadi kita nggak usah mikir kayak gimana-gimana, dan yang terpenting kita itu harus berprasangka baik sama Allah. Kita harus husnuzon terus sama Allah, karena prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Gitu. Jadi apapun prasangka kita sama Allah, misalkan ketika kita yakin, saya mah nggak yakin nih kalau misalkan saya kuliah di UIN, saya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, ketika nanti kamu masuk di UIN, pikiran kamu itu bakalan terjadi loh, karena bisa-bisa Allah itu menurunkan hal apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Tapi ketika kamu misalkan, saya mau kuliah di UIN, niat saya mau memperbaiki diri, semoga Allah meridhoi apa yang menjadi niat saya. Dan itu kan menjadi doa buat kita. Ketika makhluk itu berdoa seperti itu dan prasangkanya berhusnuzon sama Allah, Allah juga akan berpikiran atau berprasangka juga seperti itu sama kita sebagai makhluknya. Jadi memberikan yang terbaik juga untuk kita ya, seperti itu. Jadi yakin ya, yang pertama itu tadi yakin terhadap takdir Allah, dan yang kedua kita harus selalu berhusnuzon sama Allah, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi apapun itu nanti hasilnya, ketika kita yakin bahwa keputusan Allah itu dan kehendak Allah yang terbaik buat kita, ya kita akan menerima dengan lapang dada. Insya Allah gitu ya. Yaudah dari kita
dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.